Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pertahanan dan Keamanan Laut Indonesia. Adapun kelompok 7 sendiri terdiri dari saya, Seri Yuliana, Loisia Lagan, Ferawati Tambunan, Mas Nida, dan Liano Rifki Putra. Baik, langsung saja saya masuk ke pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian pertahanan dan keamanan laut Indonesia. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia adalah badan yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Laut sebagai media pemersatu antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, baik sebagai media penghubung, media sumber daya, sebagai pertahanan dan keamanan, dan juga sebagai diplomasi. Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga dengan demikian laut bagi bangsa Indonesia merupakan bagian integral dari wilayah dunia. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan. Dengan demikian, pemanfaatan dan penggunaan laut bagi kepentingan umat manusia harus diatur dengan hukum laut atau Law of the Sea, yang disepakati bukan hanya oleh masyarakat salah satu negara, tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa. Untuk mencapai posisi sebagai negara maritim, tentu batas-batas wilayah perairan harus dijaga dengan ketat, sehingga sumber daya yang ada di dalam tidak dieksploitasi dengan sembarangan. Pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 berbunyi, 1. Untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah laut, dibentuk sistem pertahanan laut. Yang kedua, sistem pertahanan laut, sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Ketiga, sistem pertahanan laut, sebagaimana dimaksud pada ayat kedua, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 59 Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang kelautan berbunyi, 1. Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta sanksi atas pelanggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. 2. Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dan hukum internasional. 3. Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia dibentuk Badan Keamanan Laut. Fungsi keamanan laut Indonesia. Yang pertama, menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Yang kedua, menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Keempat, menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait. Kelima, memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait. Keenam, memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia. Ketujuh, melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.
Pertahanan Keamanan Laut Indonesia. 1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk pertahanan dan keamanan laut. 2. Untuk pengamatan dan pengintaian serta mendeteksi pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh suatu pihak asing. 3. Identifikasi dan monitoring objek penting semisal pangkalan angkatan laut milik negara, kondisi pulau-pulau terluar agar aman dari penyusupan. 4. Untuk mendapatkan informasi tentang terjadinya gangguan keamanan seperti illegal fishing. Wewenang Badan Keamanan Laut Indonesia. 1. Melakukan pengejaran seketika. 2. Memberhebitkan, memeriksa, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut. 3. Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.